Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Urashidah, NIM 1920 1030193 dari kelas akuntansi H3 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Business Intelligence untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis sistem akuntansi dan database. Untuk poin-poin pembahasannya ada sejarah Business Intelligence, tujuan Business Intelligence, dan konsep penerapan Business Intelligence dalam berbagai aspek bidang. Yang pertama, sejarah Business Intelligence. Business Intelligence pertama kali dikenalkan oleh peneliti bernama Hans Peter Lund pada tahun 1958. Business Intelligence pada saat ini bisa dikatakan sebagai hasil evolusi dari Decision Support System yang merupakan bagian dari sistem manajemen pengetahuan berbasis komputer yang digunakan untuk pendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi pengetahuan pada sekitar tahun 1960 dan berkembang sampai tahun 1980-an. Sekitar tahun 1980-an, mulai dari Decision Support System, Executive Information System, Data Warehouse, Online Analytical Processing, dan Business Intelligence mulai menjadi perhatian dan menjadi suatu kesatuan sistem. Pada tahun 1889, dalam sebuah artikel terbitan Kortner, Howard Dresner menggunakan istilah Business Intelligence. Dia menggambarkan istilah tersebut sebagai seperangkat konsep dan metode yang berguna untuk meningkatkan kemampuan pembuatan keputusan dengan bantuan sistem yang berdasarkan fakta atau realita yang terjadi. Hingga akhirnya pada saat ini Business Intelligence telah banyak diimplementasikan sebagai sistem dalam membantu proses pengambilan keputusan di berbagai sektor bidang seperti perbankan, kesehatan, retail, asuransi, hingga pendidikan. Yang kedua, tujuan dari Business Intelligence. Yang pertama, ada sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan, di mana sistem dan aplikasi ini mengubah data-data dalam suatu perusahaan atau organisasi, berupa data operasional, data transaksional, atau data-data yang lainnya ke dalam bentuk pengetahuan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kesempatan yang baru dan mengimplementasikan suatu strategi yang efektif. Yang ketiga, menyajikan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap penggunanya. Yang keempat, untuk mempercepat dan memperbaiki pengambilan keputusan. Kelima, mengoptimalkan proses bisnis internal. Keenam, meningkatkan efisiensi operasional. Ketujuh, menghasilkan pendapatan baru. 8, mendapatkan keunggulan kompetitif dibanding pesaing bisnis. 9, mampu melihat masalah bisnis yang perlu diatasi. 10, mendukung keputusan bisnis mulai dari operasi sampai strategis. Dan yang terakhir, memudahkan pengukuran kinerja perusahaan dengan tolak ukur Key Performance Indicator. Dan yang terakhir ada konsep penerapan Business Intelligence dalam berbagai aspek bidang. Yang pertama pada bidang kesehatan. Business Intelligence dalam dunia kesehatan dapat membantu petugas kesehatan untuk mendayagunakan analitik dari data besar yang dapat divisualisasikan untuk mengetahui perawatan kesehatan apa yang sesuai dengan hasil pemeriksaan pada pasien. Hal tersebut tentu sangat membantu tingkat keakuratan hasil pasien, proses menganalisis, menyaring data yang benar, dan dapat merampingkan jumlah biaya yang dibutuhkan, yang mana tentunya dapat membantu petugas kesehatan dalam menciptakan keputusan yang cerdas. Dengan begitu, perawatan yang akan diberikan kepada pasien akan optimal. Yang kedua, pada bidang asuransi. Business Intelligence klaim asuransi dibangun menggunakan aplikasi Microsoft Power BI untuk visualisasinya dan perancangan data warehouse melalui proses ETI atau Extract, Transform, dan Load menggunakan Pentaho Data Integration. Penerapan Business Intelligence pada bidang asuransi. Untuk dashboard dan forecasting akan diperoleh hasil berupa visualisasi data pemetaan kecelakaan, data detail kecelakaan, data detail claimer, dan peramalan biaya klaim asuransi. Output tersebut merupakan hasil informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna. Yang ketiga, pada bidang perbankan. Business Intelligence pada perbankan merupakan kunci sukses dalam mengefisiensikan dan mengefektifkan kegiatan bisnis utama dengan kemampuan dalam mendapatkan, mengelola, dan menganalisa data nasabah, produk, layanan, kegiatan operasi, pemasok, dan rekan kerja dalam jumlah yang sangat besar.
Peranan bisnis intelligence dalam kegiatan bisnis dapat menyediakan layanan yang lebih personal kepada pelanggan dan secara radikal meningkatkan kualitas servis dari bank tersebut. Yang terakhir, bidang retail. Penerapan bisnis intelligence pada bidang retail salah satunya dalam alternatif sales channel yang dapat meningkatkan efektivitas dalam mengelola berbagai jenis distribution channel seperti melalui internet, katalog, dan lain-lain. Konsep dalam penerapan bidang retail seiring dengan kemajuan elektronik, yakni adanya aplikasi dari bisnis intelligence dalam alternatif sales channel. Aplikasi tersebut bisa berupa e-business analysis, weblog analysis, referral analysis, error analysis, keyword analysis, web hosting, channel profitability, dan produk channel affinity. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.